Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan semangat maju pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sirojul Mufti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Memperkenalkan, yang pertama adalah Ibu Fasilitator Ibu Endang Puji Astuti dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Isrofatul Hidayati. Adapun tujuan khusus pembelajaran dari aksi nyata ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Berikut nama program yang saya rencanakan, yaitu adalah Sibutong Jumbara, yang berarti simpan buang dalam tong dan Jumat bersih asyik gembira. Latar belakang dari kegiatan ini adalah sampah merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Sampah setiap hari jumlahnya tidak semakin sedikit melainkan semakin banyak. Sampah yang berserakan akan mengakibatkan lingkungan menjadi sarang penyakit, kotor, dan menyebabkan bau sehingga lingkungan menjadi tidak nyaman. Berbagai usaha dilakukan untuk menanggulangi keberadaan sampah yang berserakan, begitu juga di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai tempat pendidikan sudah sepantasnya menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid agar dapat belajar dengan baik. Namun demikian, masih banyak murid dan warga sekolah lalai akan kebersihan lingkungan sekolah. Masih sering ditemui murid yang membuang sampah sembarangan dan tidak peduli akan kebersihan lingkungan kelas maupun sekolahnya. Untuk mewujudkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, serta agar lingkungan sekolah menjadi nyaman dan bersih, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan program Sibutong Jumbara. Program ini merupakan sebuah kegiatan dalam upaya untuk menumbuhkan karakter positif murid yang bertujuan agar murid memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman di sekolah. Proses pembelajaran pun akan terasa lebih nyaman jika lingkungan bersih. Adapun tujuan dari program sekolah yaitu Sibutong Jumbara ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dua, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Tiga, meningkatkan kemandirian, gotong royong, dan kreativitas murid dalam mengelola sampah. Dimulai dari aksi nyata tahap B, yaitu buat pertanyaan. Tahap B yang pertama yaitu ada beberapa diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Yang pertama, diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Berikut adalah dokumentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guru. guru atas Berikut kehadirannya. videonya. Selamat menyaksikan. Hari ini maksud dan tujuan saya mengundang Bapak Ibu semuanya adalah untuk memaparkan nyata maupun juga saya, yaitu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, untuk nama programnya yang akan saya rencanakan di sekolah SDN satunya adalah saya beri nama Sibutong Jumbara, artinya simpan buang dalam tong dan Jumat bersih asyik gembira. Nah, Sibutong Jumbara ini konsepnya kegiatan kurikuler. Untuk pilihan jenjangnya adalah pilihan jenjang SD. Nanti insya Allah kita akan melaksanakan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oke. Nah, adapun latar belakang dari saya merencanakan program Sibutong Jumbara itu adalah yang pertama, kita tahu bahwa sampah merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Sampah setiap hari jumlahnya tidak semakin sedikit, namun semakin banyak. Nah, sampah yang berserakan tersebut akan mengakibatkan tentunya lingkungan kita semakin biar kotor, menyebabkan bau sehingga kita jadi tidak nyaman, apalagi untuk anak ketika dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian sekolah yang adalah satu sebagai tempat pendidikan kesempatan menjadi lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi murid agar dapat belajar dengan baik. Nah, namun demikian masih banyak murid dan warga sekolah yang masih tingkat kesadaran membuang sampahnya masih kurang. Jadi masih ditemui lingkungan sampah sembarangan, tidak peduli terhadap lingkungan, kebersihan kelas maupun di lingkungan di luar kelasnya. Nah, untuk
Oke. Baik, terima kasih yang luar biasa. Pak, Pak dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat programnya kan pengumpulan sampah atau mengumpul sampahnya dibuang ke tempatnya. Terus setelah itu sampahnya dibuang kemana? Dibakar, dibakar atau ada yang ngambil dari dibakar. Saya kira itu kemudian Iya. menangkap. Menangkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sementara sudah duduk ya. Program dari guru kelas 2 Fitri dan Pak Danang selaku kelas atas yang kelas 4. Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa sekali dari pertanyaan dari Bu Fitri bahwa bagaimana cara agar murid-murid kita itu merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, karena memang kita sadari bahwa murid-murid kita itu kalau membuang sampah ya kan selamatkan langsung buang. Bagaimana caranya, apakah diberi sanksi atau seperti apa? Atas motivasinya kalian Bapak Ibu semuanya, semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan di sekolah channel satu ini dengan baik, dan kita tolong untuk sosialisasi kepada murid terkait kegiatan ini agar murid juga nanti bisa menyiapkan peralatan atau jadwalnya disesuaikan dan kegiatan itu bisa berjalan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Baik, kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi program dengan murid. Berikut adalah dokumentasinya. Selanjutnya, catatan refleksi tahap B. Buat pertanyaan utama yang diawali dengan peristiwa atau fakta. Nah, untuk refleksi ini saya menggunakan metode 4P. Yang pertama adalah peristiwa atau fakta. Pada tahap buat pertanyaan ini, yang saya lakukan pertama kali adalah dengan izin kepada Kepala Sekolah Ejaan Kandat 1 terkait program Si Butong Jumbara ini. Respon yang diberikan Kepala Sekolah sangat baik. Beliau mengapresiasi program yang saya rencanakan. Beliau juga berpesan untuk melanjutkan program tersebut di sekolah. Tahap selanjutnya, saya mensosialisasikan program ini kepada seluruh rekan guru di SDN Kandat 1. Rekan guru sangat mengapresiasi terkait program yang saya rencanakan dan bersedia berkolaborasi bersama untuk menerapkan program ini di sekolah, karena program tersebut bermanfaat bagi murid dan sekolah. Diskusi berjalan dengan lancar dan banyak masukan-masukan demi terlaksananya program ini. Kemudian tahap berikutnya adalah diskusi dengan murid kelas 6. Mereka ternyata juga antusias terhadap program yang direncanakan dan menyetujui untuk diterapkan di sekolah. Refleksi tahap kedua yaitu perasaan atau feeling. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama adalah saya merasa ragu apakah kepala sekolah, guru, dan murid yang lainnya bersedia dan menerima program Si Butong Jumbara ini, bersama-sama menerapkan dan menjalankan program ini. Namun pada saat saya mempresentasikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan ternyata tanggapannya bagus, saya merasa sangat puas dan senang karena semua warga sekolah ternyata juga menyambut baik terkait program yang saya rencanakan. Tahap ketiga yaitu pembelajaran atau finding.
Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap buat pertanyaan utama ini adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Karena dengan saling bertukar pikiran, informasi, berbagi pengalaman, dan dapat memberikan masukan atau ide yang membangun demi tercapainya sebuah program. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan, serta mereka akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya. Yang keempat yaitu penerapan ke depan atau future. Penerapan ke depan dari tahapan pertama buat pertanyaan ini adalah saya akan melakukan koordinasi dan diskusi terkait program atau kegiatan yang akan saya lakukan di sekolah. Dengan melakukan diskusi dengan seluruh warga sekolah, maka akan lebih meningkatkan pengembangan program tersebut lebih baik dan efisien. Semoga dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah lebih meningkatkan kerjasama yang baik dan program juga terlaksana dengan baik. Tahap berikutnya adalah tahap A atau ambil pelajaran. Tahap A atau ambil pelajaran seperti yang tertera pada kolom berikut. Diawali yang pertama adalah observasi murid dalam menjaga kebersihan di sekolah. Dilanjutkan dengan wawancara dengan kepala sekolah lain di SDN Ringen Sari 1. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah di SDN Ringen Sari 1 untuk meminta izin dan mengobservasi lingkungan di SDN Ringen Sari 1. Tahap berikutnya setelah melakukan wawancara yaitu observasi di SDN Ringen Sari 1, yaitu pada saat sekolah SDN Ringen Sari 1 melakukan program Jumat Bersih. Berikut adalah catatan refleksi dari tahap A atau ambil pelajaran. Yang pertama, peristiwa atau fakta. Pada tahap ambil pelajaran ini yang saya lakukan adalah mengobservasi minat murid dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru lain. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan studi banding di sekolah lain yaitu di SDN Ringen Sari 1 yang saya awali dengan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Ringen Sari 1, mengutarakan maksud dan tujuan saya yaitu mengobservasi kegiatan Jumat Bersih di SDN Ringen Sari 1. Kemudian pada hari Jumatnya saya melakukan observasi ketika murid-murid melakukan kegiatan Jumat Bersih. Banyak hal yang saya temukan dari kegiatan ambil pelajaran ini yaitu melalui kegiatan observasi. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah saya merasa gugup saat akan melakukan wawancara dan meminta izin dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Ringen Sari 1. Namun ketika wawancara mulai berlangsung saya merasa senang karena Ibu Kepala Sekolah sangat welcome dan mendukung kegiatan yang saya lakukan, yaitu observasi kegiatan Jumat Bersih tersebut. Saya merasa senang sekali karena banyak pengalaman yang baru yang dapat saya dapatkan dari kegiatan ini. Tahap ketiga yaitu pembelajaran atau finding. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah saya menemukan hal baru selama proses observasi di SDN Ringen Sari 1 ini. Di antaranya adalah setiap kelas punya tanggung jawab masing-masing area mana yang akan dibersihkan. Untuk kelas 6 membersihkan area di depan sekolah yang area jalan raya, untuk kelas bawah membersihkan area kelas dan depan kelas, serta untuk kelas 4 dan 5 membersihkan area belakang sekolah. Pembagian tersebut membuat murid lebih mempunyai tanggung jawab karena mereka merasa memiliki area tersebut sehingga mereka secara bersungguh-sungguh membersihkan lingkungan sekolah. Penerapan ke depan atau future. Penerapan ke depan dari tahap ambil pelajaran adalah saya akan menerapkan proses kegiatan seperti ini jika akan melakukan kegiatan yang memang perlu untuk mengadakan observasi ke sekolah lain. Dengan melakukan observasi akan menambah semakin banyak ilmu, pengetahuan, dan wawasan sehingga program yang direncanakan bisa berjalan lebih baik lagi. Thank you, terima kasih atas perhatian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat maju pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.